Barang-barang? Tidak. Malah hidup. Bisa jadi. Dalam tepek. Iya. Ngelempet. Iya. Iya. Halo CSCSku, bertemu lagi dengan manusia Madesu di Easy Film. Sejauh ini gimana puasanya, masih lancar? Syukur atuh kalau masih lancar mah. Oke, film berikut ini menceritakan seorang wanita bernama Chelsea yang tergabung dalam komunitas punk. Suatu malam pacarnya menikam polisi, lalu Chelsea dan kawan-kawannya pun memutuskan lari ke pegunungan, di mana Chelsea pernah tinggal bersama pamannya. Namun saat tiba di sana, seorang ranger atau polisi hutan yang menjaga di sana tak menyukai kehadiran mereka. Oke CSCSku, sebelum kita mulai seperti biasa kita intro dulu guys. Sebat. Yo, welcome to my channel, bro. He was revered by the native tribes as a god. Scene dibuka oleh seorang anak perempuan bernama Chelsea yang ditemukan di sebuah tebing oleh seorang ranger atau polisi hutan bernama Jeremy. Jeremy bertugas melindungi dan menjaga hutan di kawasan Taman Nasional. Ia mengingatkan kepada Chelsea kecil bahwa hutan adalah tempat yang sakral, dan ia juga bercerita jika banyak orang Eropa yang datang hanya untuk memburu serigala. Kemudian karena saat itu Chelsea lapar, Jeremy pun mengajak ke rumahnya. Di sana Jeremy berkata jika kejadian yang ia alami tadi bukanlah masalah besar, dan tak lama terlihat dua polisi mendatangi rumahnya. Beberapa tahun kemudian, Chelsea yang sudah nampak dewasa sedang berada di sebuah acara musik punk. Chelsea lalu mendatangi Groot, pacarnya yang sedang bersama teman-temannya memakai narkoboy. Christmas, baby. Gonna go girl back. Saat melihat Groot membongkar isi tasnya, ia marah karena ia tak suka jika barang pribadinya dibuka orang lain. Kemudian saat Chelsea sedang sendiri, ia dihampiri oleh Amber. Selain mereka memakai narkoboy bersama, Amber juga bercerita tentang hidupnya saat ia masih berada di Kanada. Setelah itu Chelsea yang sedang dalam pengaruh narkoboy terus merasa dihantui masa lalunya yang ia sendiri pun tak tahu. Ketika polisi datang menggerebek tempat itu, AB mengajak Chelsea untuk segera kabur. Lalu di sana Groot berkata kepada Chelsea untuk mengambil semua barang narkoboynya. Ketika Chelsea sudah mengemas barangnya dan akan pergi untuk menghindari polisi, ia malah masuk ke sebuah gang yang membuatnya terpojok. Groot pun lalu datang untuk membantunya dengan menikam polisi dan menendang pistol ke arahnya. Chelsea yang melihat pistol tepat di hadapannya, mengambil pistol dan menodongkan pistol itu ke arah polisi yang sedang meminta pertolongan. Tapi karena Chelsea terus terbayang dengan masa lalu, ia tak menembak polisi itu dan memilih pergi dari sana. Setelah mereka berhasil kabur dan sedang berada di sebuah restoran, AB menyarankan untuk segera meninggalkan kota karena kejadian yang Groot lakukan akan menjadi masalah yang besar. Groot yang tahu jika Chelsea memiliki rumah di tengah hutan memintanya untuk mengizinkan tinggal di sana sementara waktu. Namun Chelsea menolaknya karena hutan bukanlah tempat untuk persembunyian atau untuk bersenang-senang. Tetapi karena Groot terus memaksa, ia pun akhirnya mengizinkannya. Di perjalanan saat Amber terbangun, Chelsea meminta maaf karena telah membawa mobilnya tanpa izin. Lalu Amber berkata jika ia tak keberatan karena Chelsea dan kawan-kawan telah membantunya lolos dari penggerebekan itu. Karena mereka yang tak memiliki uang, mereka pun mendatangi minimarket untuk mencuri. Saat Chelsea masih berada di dalam minimarket, ia ketakutan ketika ia melihat ranger atau polisi hutan berada di sana. Chelsea pun lalu segera pergi dari sana, namun polisi hutan itu menghampirinya. Kemudian, Groot dan teman-teman mendatangi Chelsea yang sedang bersama polisi hutan itu. Di sana, polisi hutan yang tahu jika mereka akan ke hutan melarangnya.
karena hutan yang akan mereka datangi sudah menjadi taman nasional yang sangat dilindungi. Tetapi mereka pun menjelaskan jika Chelsea memiliki rumah yang pernah ia tinggali bersama pamannya bernama Boston. Mendengar itu, polisi hutan yang menyadari jika Chelsea adalah seorang anak yang pernah ia temui di tebing, akhirnya mengizinkan dan mengingatkan kepada mereka jika orang yang masuk ke sana tak akan bisa keluar. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan hingga sampai tujuan. Karena mobil tak bisa masuk ke dalam hutan, akhirnya mereka harus berjalan kaki untuk menuju rumah paman Chelsea. Sesampainya di rumah, Amber bertanya kepada Chelsea mengapa tempatnya tak dirawat dengan baik. Chelsea pun menjawab bahwa setelah pamannya meninggal, tak ada seorang pun yang mau tinggal di sana. Setelah itu Chelsea pergi menuju danau di mana ia sering menghabiskan waktu bersama pamannya. Saat ia sedang mandi, ia kaget karena mendengar suara tembakan. Kemudian seseorang bernama Jeremy menghampiri Chelsea. Ia adalah polisi hutan yang Chelsea temui di minimarket. Jeremy berkata jika ia telah menunggu Chelsea selama ini. Chelsea pun akhirnya mengenalinya. Dan sebelum Chelsea pergi, Jeremy mengatakan jika Chelsea butuh sesuatu, ia siap membantunya. Setelah Chelsea kembali, ia melihat Abe dan Jack sedang mencoret-coret pohon. Lalu Good bersama Amber sedang membuat api unggun. Chelsea pun marah karena menurutnya, yang mereka lakukan akan membuat dampak buruk bagi alam dan kestabilan hutan. Namun mereka malah menganggap kata-kata Chelsea hanyalah lelucon yang membuat ia kesal lalu pergi meninggalkan teman-temannya. Saat Chelsea tertidur, ia bermimpi ketika Chelsea melihat pamannya yang sudah meninggal di bawah jurang. Lalu saat ia terbangun, ia melihat tas miliknya sudah berantakan dan pistol polisi yang ia ambil telah menghilang. Chelsea lalu menemui Groot bersama teman-temannya untuk bertanya soal tas dan pistol yang telah hilang. Kemudian Groot berkata jika ia dan teman-temannya sejak tadi berada di luar. Mendengar itu, Chelsea yang mempunyai firasat buruk mengajak teman-temannya untuk segera pergi meninggalkan hutan. Namun Groot berkata jika semuanya akan baik-baik saja dan ia siap menghadapi jika terjadi sesuatu. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara ledakan, kemudian terdengar tembakan yang ternyata Amber tertembak. Mereka lalu membawa Amber menuju mobil untuk segera dibawa ke rumah sakit. Namun saat tiba di sana, mereka tak menemukan mobilnya. Melihat kondisi Amber semakin parah, Chelsea meminta Abe dan Jack untuk menjaganya karena Chelsea dan Groot akan mendatangi rumah Jeremy, polisi hutan, untuk meminta pertolongan. Chelsea dan Groot lalu masuk ke dalam hutan untuk menuju rumah Jeremy. Oh, there's a radio. I remember there being a radio. Well, you've been there? Yeah, when I was a kid. The ranger was Lalu kembali ke Jack yang sedang menjaga Amber. Mereka melihat Amber sangat kesakitan. Jack pun menyuntikkan narkoboy agar Amber bisa tenang. Namun Amber malah overdosis. Setelah itu Jack pergi ke rest area untuk meminta pertolongan dan meninggalkan Abe bersama Amber. Beralih ke Chelsea dan Groot, ia melihat Chelsea sepertinya menyesal telah membawa kawan-kawannya ke hutan. Karena sikap Chelsea langsung berubah setelah kejadian Amber tertembak. Kembali ke Abe yang sedang menjaga Amber, ia melihat mobil dari kejauhan. Abe pun menghentikan mobil itu untuk meminta pertolongan. Dan ternyata pria yang mengendari mobil itu adalah Jeremy, seorang polisi hutan. Karena Abe mengenalnya saat di minimarket, ia meminta agar Jeremy segera membawa Amber ke rumah sakit. Namun setelah Jeremy mengecek keadaan Amber, ia berkata jika Amber sudah meninggal. Jeremy pun bertanya kepada Abe keberadaan teman-teman yang lain. Setelah mendapatkan jawaban, ia mengeluarkan senapan dan menembak kepala Amber. Abe yang terkejut langsung melarikan diri, kemudian ia menemukan mobilnya.
Saat akan menuju mobil, ia menginjak jebakan binatang yang membuat kakinya terjepit. Lalu Jeremy datang sambil mengarahkan senapan. Di sana Jeremy berkata jika Abe ingin hidup, ia memberikan 5 detik untuk melepaskan diri dari jebakan itu. Karena Abe ingin hidup, ia pun mencabut paksa kakinya hingga terputus. Jeremy yang psikopat hanya tertawa melihat Abe kesakitan, lalu meninggalkan Abe dengan kondisi kaki yang sudah terputus. Scene kemudian beralih ke Jack yang telah sampai di rest area. Ia langsung mendobrak minimarket agar bisa menggunakan telepon di sana. Ketika sedang meminta bantuan, tiba-tiba teleponnya terputus dan tak bisa digunakan kembali. Lalu karena Jack merasa ada seseorang yang sedang menghampirinya, ia pun langsung mengambil kapak dan ternyata seseorang yang menghampirinya itu adalah Jeremy. Jack yang juga mengenali Jeremy, ia meminta bantuan kepadanya untuk membawa Amber ke rumah sakit, namun Jeremy malah menghabisinya. Kembali ke Abe yang sedang berusaha menghubungi kawan-kawannya menggunakan walkie-talkie, ia tak mendapatkan jawaban. Lalu Abe pun memutuskan untuk mengendarai mobil dengan keadaan kaki terputus. Di tempat lain, Chelsea dan Groot yang telah sampai di rumah Jeremy langsung berpencar mencari telepon agar bisa meminta bantuan. Tetapi Chelsea malah menemukan pistol miliknya dan foto dirinya yang saat masih kecil. Di sana, Chelsea dan Groot pun akhirnya curiga kepada Jeremy. Lalu scene beralih kembali ke Abe. Ia menghentikan mobilnya karena ia melihat mayat Jack yang sangat mengenaskan. Kemudian tiba-tiba Jeremy muncul dan menghabisinya. Kembali lagi ke Chelsea dan Groot yang masih berada di rumah Jeremy. Ia melihat Jeremy masuk ke rumahnya. Chelsea dan Groot pun langsung menuju ruang bawah tanah untuk mencari jalan keluar. Namun ternyata kehadiran mereka telah diketahui oleh Jeremy yang langsung mengejar mereka dan menembak Groot hingga tewas. Chelsea pun saat itu langsung dipukuli hingga pingsan. Kemudian kita dibawa flashback saat Chelsea masih kecil. Di sana, ia bersama pamannya sedang berlatih menembak. Namun ketika pamannya sedang meletakkan botol untuk menjadi sasaran tembak, Chelsea malah menembak pamannya hingga terjatuh dan meninggal. Di sini kita bisa simpulkan jika Chelsea kecil telah didoktrin oleh Jeremy untuk menembak pamannya karena pamannya seorang pemburu. Kembali ke Chelsea dewasa yang sudah terbangun dari pingsannya, ia ternyata dikurung oleh Jeremy. Dan saat itu ia kaget ketika melihat teman-temannya sudah menjadi mayat. Keesokan harinya saat Chelsea kembali terbangun, ia melihat Jeremy sedang duduk tepat di hadapannya. Setelah itu Jeremy membawa Chelsea menuju meja makan di mana Jeremy pernah memberinya susu dan roti saat Chelsea masih kecil. I remember when I first met you. I couldn't. Jeremy juga berkata jika ia telah menyuntikkan obat bius kepadanya, sehingga Chelsea terlihat setengah mabuk. Namun saat itu karena Chelsea terus memberontak, Jeremy kembali mengambil obat bius yang akan ia suntikan kepada Chelsea. Lalu di sana, Chelsea berkata jika ia ingin menyuntikannya sendiri. Setelah jarum suntik itu di tangannya, ia langsung menikam Jeremy. Kemudian, Chelsea pun mengambil senapan dan menembaki Jeremy yang lari keluar rumah. Chelsea yang terus mengejar Jeremy melihat mayat pacarnya terikat di sebuah pohon. Singkat cerita, Chelsea pun tiba di atas tower di mana Jeremy kabur ke atas tower. Setibanya di atas, Chelsea mendapatkan perlawanan dari Jeremy. Namun Chelsea berhasil melepaskan diri dan langsung memukul Jeremy menggunakan teropong yang berada di sana. Dan ternyata Jeremy masih berdiri sehingga Chelsea menembaknya hingga ia terjatuh dari menara. You're nothing but time. Di scene akhir, Chelsea menghampiri Groot pacarnya yang sudah tewas. Ia lalu membawa belati miliknya. Ketika Chelsea akan pergi dari tempat itu, ia dihampiri serigala. Lalu film pun selesai. Kalau menurut gua sih setelah ini Chelsea menjadi psikopat yang menjaga hutan lindung karena sejak awal perilaku dia berbeda setelah berada di hutan.
Pesan moral dari film ini adalah bahwa hutan bukanlah tempat untuk bersenang-senang. Maka jika kita tidak bisa merawatnya, jangan merusaknya. Oke CSCSku, sekian dulu dari kami. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye-bye.